Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kota Magelang patutlah berbangga karena salah satu putri terbaiknya yaitu Amaryllis Magnificia Caesaregans atau biasa dipanggil Rere merupakan salah satu putri terbaik yang mendapatkan salah satu pin emas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan Rere ini mendapatkan anugerah Kebudayaan Indonesia atau AKI di tahun ini, yaitu tahun 2020. Pasti berbangga sekali dan kita akan ngobrol bersama Rere dalam Bangga Magelang. Nanti ngobrol ya sama Rere seperti apa kegiatan sehari-hari dan seperti apa pula penghargaan yang didapatnya baru-baru ini. Bersama saya Fitri Ramadan, pemirsa, hanya untuk Anda inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream dan pilih Magelang TV untuk menonton acara kami. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelangtv dan juga ikutin YouTube official kami di Magelang TV. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan berbincang bersama Amaryllis Magnificia Caesaregans. Bagus sekali namanya. Saya harus mengulang berkali-kali untuk bisa menyebutkannya dengan benar. Tapi tadi benar ya Rere ya? Benar Kak. Apa sih artinya Amaryllis? Apa itu? Amaryllis itu bunga. Oke, nama bunga. Jadi mungkin orang tua salah satu orang yang penggemar bunga Amaryllis mungkin ya. Atau biar Rere ini menjadi sosok seperti bunga Amaryllis. Ada lagi Magnificia Caesaregans. Ini bagus banget, Masya Allah namanya. Apa? Magnificia itu dari bahasa Inggris, magnificent, artinya menakjubkan. Ya, iya. Oke. Lalu ada Caesare. Caesare itu putri di Jepang, kaisar. Jadi ada perpaduan bunga, perpaduan bahasa Inggris juga, terus ada salah satu sejarah di mana nama seorang putri juga dari Jepang. Lalu Gans. Gans itu singkatan dari God will always near you, yang artinya Allah selalu bersamamu. Masya Allah. Jadi untuk memberikan nama ini pasti semua orang sudah applause di luar sana ya. Akhirnya terungkap juga nama aslinya. Artinya Masya Allah, ini orang tuanya luar biasa sekali. Kita tidak membicarakan tentang nama hari ini Rere ya, tapi kita lebih membicarakan tentang prestasi yang Rere dapatkan baru-baru ini. Sekali lagi saya pribadi dan juga Magelang TV mengucapkan selamat karena Rere sudah mendapatkan salah satu penghargaan ya dari Anugerah Kebudayaan Indonesia di tahun ini. Seperti apa rasanya mendapatkan anugerah itu? Rasanya senang dan bahagia banget, tapi itu juga sekaligus menjadi cambuk bagi saya untuk berbuat yang lebih dari ini dan berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama. Iya. Rere saat ini usianya berapa sih kalau boleh tahu? 15 tahun. 15 tahun. SLTA ya? SMA ya? Menengah atas kan? Kelas 10 SMA. Iya, kelas 10 SMA ya. Masih 10 SMA, masih 15 tahun, masih muda sekali tetapi memiliki wawasan yang luas dan salah satunya di bidang literasi ya. Anugerah kemarin diperoleh itu salah satunya di bidang literasi. Memang kalau menurut Rere sejauh ini seperti apa budaya literasi? Kita tidak membicarakan lingkup kecil ya, mungkin Indonesia. Seperti apa menurut Rere? Menurut saya literasi di Indonesia ini masih sedikit kurang karena bahkan di Indonesia di peringkat kedua yang dari paling bawah untuk urutan literasi di dunia. Ini menjadi keprihatinan kita bersama sekaligus bagaimana kita untuk memajukan literasi, budaya literasi di Indonesia ini dimulai dari hal-hal yang kecil seperti membaca, menulis untuk kemudian bisa berkembang menjadi multiliterasi. Iya. Jadi melihat keprihatinan itu ya mungkin Rere dari semangat itu. Kalau dari alasan-alasan lain, apakah memang juga keluarga sangat mengarahkan Rere untuk berkecimpung atau fokus di dunia literasi? Keluarga saya memang semuanya mencintai literasi dan saya pribadi juga mencintai literasi sehingga saya lebih berminat untuk berkecimpung di dunia literasi ini. Keren banget. Jadi sebenarnya dunia literasi itu sudah dikenal dari kecil ya, karena orang tua mengenalkan dunia literasi itu dari kecil. Khususnya di bidang apa, Rere? Di bidang membaca, menulis, dan multiliterasi itu. Multiliterasi semua ya. Iya. Kalau Rere paling suka dari kecil itu apa sih di bidang literasi itu yang paling suka? Menulis kah? Membaca? Kalau saya sih membaca suka, menulis juga suka. Jadi
lebih fleksibel sih. Lebih Suka, fleksibel. ya. Kalau genre bacaan, Kalau genre suka yang seperti novel gitu, yang ringan-ringan gitu, aku suka. yang simpel-simpel Iya. ya. Dan juga ini adalah karya-karya Rere ya di sini. Ini adalah karya-karya yang tadi Rere cerita, yang simpel-simpel. Tapi saya pengen tahu lebih banyak. Ini ada 3 buku, tapi sebenarnya lebih dari 3 Ada ini. 8. Ada 8. Iya. Lalu rata-rata itu bercerita tentang apa? Kebanyakan saya membuatnya cerita pendek, jadi kumpulan cerita pendek. Cerpen ya? Iya, yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tapi kemudian dicampur dengan imajinasi juga. Oh, keren-keren. Kalau yang 3 ada di sini ini boleh dibahas satu-satu nggak? Jadi 3 yang di sini, yang pertama ada Kasihan Sarah, yaitu buku perdana saya. Terbitnya oke. waktu saya ini ya, SD. perdana banget ya. Iya. SD sudah menerbitkan buku. Ini SD kelas berapa waktu itu? Itu kelas 6, itu isinya kumpulan cerita oke. Keren, saya yang keren, pernah keren, keren. jadi juara, kemudian dibukukan. Oke, Iya. oke. Ini ada berapa cerita di sini? Ada 11. Ada 11 cerita. Wah, keren Iya. banget. Ini wajib banget beli yang belum punya. Di mana bisa beli di Gramedia ada ya? Belum sih, di Gramedia belum, jadi bisa langsung ke Rumah Baca Mega saja, di media sosial bisa. Oke. Dan tadi sempat baca Rumah Baca apa namanya? Megans. Megans. Iya. Oke, Rumah Baca Megans ini salah satu yang diinisiasi juga oleh Rere ya. Nah, itu gimana ceritanya bisa ada rumah baca itu? Jadi bermula ketika saya kecil dulu, saya nggak pernah bisa tidur kalau nggak didongengin sama ibu saya. Dan ketika ibu saya kehabisan bahan cerita, beliau akan membacakan sebuah buku cerita. Dari situ saya mulai penasaran nih sama buku yang dibacakan ibu saya sebagai dongeng untuk saya. Dan ketika saya sudah bisa membaca, saya jadi mencintai membaca. Saya menjadi hobi membaca. Nah, berawal dari hobi membaca, kemudian saya suka mengoleksi buku. Kemudian saya jadi mencintai dunia menulis. Dari situ juga saya melihat banyak nih anak-anak di sekitar kampung yang kurang menyukai membaca dan bahkan kayak kurang mengetahui tentang membaca, tentang literasi, sehingga kemudian saya membuka rumah baca ini sebagai sarana atau wadah untuk menampung anak-anak membaca, untuk menulis, untuk berkarya. Dari kapan itu Rere? Ada rumah baca Megans itu? Dari saya kelas 5 SD, berarti 2014. Dari 2014, wah sudah cukup lama ya. Pas itu karena memang dari awal Rere suka mengoleksi tadi ya, buku cerita atau apa. Lalu gimana minat baca setelah Rere membuka itu? Menurut Rere apakah ada perubahan di lingkungan sekitar yang Rere tinggali? Atau di sekitar rumah baca itu? Alhamdulillahnya ada. Jadi kebanyakan yang main ke rumah baca itu tidak hanya dari kampung saya, tapi karena ada pandemi ini, jadi kebanyakan yang main anak-anak di kampung saya. Saya prihatinnya tuh ketika anak-anak usia dini atau balita, ketika mereka menangis, orang tua pasti akan memberikan gadget. Nah, ini jadi anak-anak tuh pertama kali diberikannya gadget. Nah, harusnya ini menurut saya mindset yang kurang baik. Soalnya anak-anak itu ketika rewel diberikannya buku. Nah, dari sini kemudian saya mengajak anak-anak untuk mengetahui tentang buku, bagaimana kita bisa berkarya melalui dari buku. Jadi kita mencintai buku sehingga anak-anak sudah bisa mengurangi kecanduan bermain gadget. Kecanduan bermain gadget itu menjadi salah satu keprihatinan yang waktu itu Rere jumpai. Dan tentu masih banyak sekali manfaat dalam berliterasi ya Rere. Nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Seperti seorang bunga, cantik sekali, Amarilis, insya Allah gitu ya, seperti doa orang tua. Orangnya cantik, kepribadiannya juga cantik, luar biasa sekali. Masih muda. Rere tadi bercerita banyak tentang seperti apa dunia literasi dan juga bagaimana cara mempengaruhi kita. Perubahan itu harus dari kecil ya Rere ya, tidak bisa langsung serta-merta kita merubah dunia ya. Luar biasa sekali merubah dari lingkungan yang Rere cintai, keprihatinan di mana dunia membaca itu sangat penting sekali gitu. Lalu respon teman-teman seperti apa Rere waktu itu dan saat ini mungkin ya? Iya, jadi teman-teman dan anak-anak juga sangat antusias dengan adanya rumah baca, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke perpustakaan daerah ataupun jauh-jauh ke perpustakaan, di dekat rumah juga ada wadah untuk anak-anak membaca buku, menulis buku, untuk berkarya gitu. Ya, untuk berkarya. Dan salah satunya mungkin Rere juga
sudah berkarya dengan buku-bukunya ya. Lalu teman-teman dari situ biasanya apa? Sharing-sharing gitu sama Rere atau kegiatan apa selain membaca, menulis dan juga berkarya tadi? Jadi di Rumah Baca Megas ini tidak hanya membaca dan menulis, tapi kita juga mengembangkan budaya multiliterasi. Nah, multiliterasi ini kita beraktivitas atau berkegiatan di luar ruangan, karena dunia anak-anak itu sebenarnya tidak hanya serius untuk membaca, tapi dunia anak-anak adalah bermain. Jadi betul, bagaimana kita bisa memasukkan belajar dan bermain itu bersama, berjalan bersama. Jadi anak-anak kita ajak bermain di luar ruangan, beraktivitas di luar ruangan, dan pasti mereka akan menemukan banyak pengetahuan baru yang mereka tidak tahu gitu. Dan ketika mereka mendapatkan banyak pengetahuan baru, rasa penasaran anak kan sangat tinggi. Jadi rasa ingin tahunya besar, kemudian mereka akan mencari buku atau referensi untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dari membaca buku pasti mereka memiliki banyak ide-ide, beribu ide untuk kemudian mereka menuangkan dalam bentuk tulisan. Dan itu salah satunya memang manfaat-manfaat yang diperoleh dari literasi ya, Rere, tanpa disadari mereka. Mungkin yang sudah dialami Rere sejauh ini juga Rere bisa percaya diri dan juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu menurut saya juga salah satu manfaat atau keuntungan tersendiri dari literasi ya. Kalau sejauh ini apa yang dirasakan Rere? Dari kecil mencintai literasi, lalu manfaat hingga sejauh ini selain mendapatkan banyak prestasi ya, dan juga anugerah yang kemarin didapatkan itu adalah bonus tentu saja, dan juga karya-karya ini, apa yang dirasakan dari manfaat dari berliterasi? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana. Yang saya sangat merasa bahagia ketika saya bisa berbagi dengan sesama, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bahkan sharing tentang pengalaman sendiri, terus kita sharing tentang cerita inspiratif juga. Saya sangat bahagia ketika bisa sharing dengan teman-teman, kita saling bertukar pikiran, bertukar mindset, bertukar pengalaman juga. Iya, itu hal yang menyenangkan bagi Rere. Apa sih cita-citanya Rere kalau boleh tahu? Saya ingin jadi dosen. Amin. Menjadi dosen udah cocok banget nih kayaknya ya. Kayaknya di studio juga setuju semua ini, berasa dapat kuliah hari ini. Dunia literasi itu memang banyak ya Rere. Salah satunya tadi Rere ini lebih condong bagaimana membangun anak-anak. Karena itu semua itu dimulai dari anak-anak ya. Jadi di Rumah Baca Megans ini, kalau Kak Putri boleh tahu, apakah di sana memang ada khusus dari jenjang usia atau untuk dari skala bermain atau gimana? Atau itu general? Itu sebenarnya umum sih, general, tapi kita lebih fokus ke anak-anak usia SD sama SMP yang berada di bawah saya. Itu sebenarnya orang tua ataupun yang SMA seperti saya itu boleh, cuman untuk kegiatan-kegiatannya memang kita fokuskan untuk anak-anak SD, SMP, TK juga ada. Dari TK pun ada ya, jadi permainan-permainan untuk TK dan bacaan-bacaan untuk anak yang baru belajar membaca mungkin ya. Wah, keren banget. Nah, ini yang menjadi salah satu concern di dunia literasi Indonesia menurut saya adalah salah satunya bagaimana pendidikan di dalam rumah, ya kan? Rere tentu setuju dengan hal itu, dan tentu saja ini peran orang tua ini penting banget. Ketika Rere mempengaruhi anak-anak, lalu gimana respon orang tua? Lalu apa juga yang mungkin dilakukan Rere untuk mempengaruhi orang tua agar menanamkan budaya literasi di dalam rumah begitu? Jadi ketika orang tua kan mengantar anak-anak untuk ke rumah baca, kita juga orang tua kadang cerita atau sharing tentang jadi tidak semua anak kan terbuka dengan orang tua, dan mereka lebih terbuka dengan teman seusianya atau yang usianya tidak terlalu jauh, sehingga banyak tuh anak-anak yang cerita ke saya. Nah, kadang saya menjadi perantara komunikasi dengan anak dan orang tua. Jadi bagaimana sih maunya si anak, bagaimana sih minat anak itu di mana, bakatnya di mana. Jadi kita juga lebih memahami situasi anak, dan kita juga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Masya Allah. Dan di sini mungkin penting banget ya Rere, di mana Rere tadi sempat cerita kalau zaman now ini anak-anak kalau nangis ini dikasih gadget aja gitu. Nah, itu kan berarti memang dalam rumah bagaimana mereka membangun itu kan. Nah, sedikit demi sedikit memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi luar biasa lagi. Ada program-program khusus yang dibuat Rere sejauh ini, khusus untuk Taman Baca Megans? Iya, program multiliterasi itu, jadi kita ada jadwal, misalnya hari Senin kita beraktivitas apa saja, kemudian menghasilkan tulisan apa, untuk kemudian kita evaluasi, kita sharing tentang pengalaman ketika menjalankan multiliterasi itu. Jadi program-program itu yang dijalankan setiap hari-harinya ya. Kalau pandemi ini gimana Rere?
kan tentu berbeda ya dengan berbeda. kegiatan semua harus beradaptasi dengan keadaan yang ada, dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan pemerintah gitu. Bagaimana beradaptasi dengan keadaan? Jadi ketika awal adanya pandemi ini sekitar 3 bulan ini rumah baca ditutup. Kemudian banyak nih kan daring nih, anak-anak kan bosen di rumah aja, malah Malah main kecanduan gadget ya. jadi gadget terus sepanjang hari. Beberapa anak jadi bosen. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka kembali rumah baca, namun diberi kapasitas gitu. Jadi tidak sebanyak ketika sebelum ada pandemi. Jadi hanya beberapa saja. Ada batasan Iya, pengunjung ya istilahnya. iya. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker begitu. Karena ketika rumah baca ditutup banyak anak yang jadi bosen, terus malah mengalihkan perhatiannya kepada gadget. Ya, ya. Dan angka penggunaan gadget itu sendiri juga semakin trennya semakin naik ya. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi online. Itu juga semuanya semakin naik di masa pandemi ini. Mungkin ada positifnya, tetapi untuk dunia literasi ini ada dampak buruknya ya bagi anak-anak. Kalau Rere lihat gimana tuh kondisi pandemi dan juga budaya literasi saat ini bagi teman-teman anak-anak khususnya? Sebenarnya untuk ketika pandemi ini kita bisa mengakses misalnya perpustakaan digital menggunakan gadget biar lebih mudah gitu, lebih fleksibel. Tetapi untuk anak-anak mereka pasti belum bisa membedakan mana yang harusnya mana yang baik dan mana yang buruk, belum bisa menyaring berbagai informasi, sehingga saya lebih menekankan untuk membaca buku secara fisik. Untuk kemudian mereka boleh mengenal tentang perpustakaan digital tuh boleh, tetapi menurut saya untuk anak usia TK, SD, SMP itu belum perlu karena mereka itu juga belum bisa menyaring informasi yang benar. Kan juga banyak hoax di internet. Jadi menurut saya penggunaan gadget atau HP itu mereka bisa menggunakannya secara positif ketika mereka sudah bisa membedakan dan menyaring informasi yang baik dan benar. Ketika anak-anak ini saya lebih memfokuskan untuk membaca buku secara fisik. Dan juga ada permainan-permainan di mana Taman Baca Megans ini yang memprogramkan ya, menggabungkan tadi multiliterasi. Tentu ada bedanya ya ketika pandemi, perbedaan aktivitas. Gimana itu menyikapinya Rere? Kan kebanyakan multiliterasi kan di luar ruangan, kita beraktivitas di luar ruangan, tapi itu kita kurangin. Kita memang beraktivitas di luar ruangan tapi tidak sebanyak dulu. Jadi kita lebih ke dalam, mengurangi di dalam jadwal itu ya. Di dalam rumah baca, tapi kita juga mengadakan acara-acara yang menarik sehingga anak-anak tidak mudah bosan gitu. Acara-acara yang menarik apa aja nanti kita bahas. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan masih bareng sama Rere. Tadi kita banyak sharing ya, Rere ini kalau diajak ngobrol ini enak banget, apalagi tentang hal apapun. Selain tadi Rere mencintai budaya literasi, apalagi hobinya Rere? Pengen tahu. Saya juga berhobi olahraga, hobi sepatu roda, hobi bela diri seperti karate, taekwondo, hobi berenang, panahan juga. Saya mencintai kegiatan di luar ruangan. Kemudian multiliterasi kan juga beraktivitasnya di luar ruangan gitu. Ada kaitannya sama literasi juga ini. Selain itu, mungkin yang belum tahu apa yang memicu Rere melakukan banyak kegiatan-kegiatan itu? Yang dimulai dari keprihatinan kita bersama tentang penggunaan gadget pada anak-anak, untuk kemudian kesadaran diri sendiri untuk bagaimana sih kita dapat mengubah mindset anak yang dari kecil sudah diberikan gadget, untuk kemudian beralih menjadi dari kecil diberikan buku sehingga mereka lebih mengenal buku, lebih mencintai buku. Itu sejauh ini yang memotivasi Rere. Iya. Atau ada hal lain mungkin di luar itu? Seperti apa pengaruh keluarga atau orang tua mungkin bagi kehidupan Rere? Menurut saya keluarga itu pengaruh yang paling besar karena 70% kebentukan pribadi kita tuh dari keluarga, dan peran orang tua juga menurut saya sangat penting, bahkan sangat berpengaruh untuk kehidupan si anak sendiri. Jadi menurut saya tuh keluarga dari orang tua juga itu menurut saya sangat penting, sehingga kan ketika orang tua tadi mengantar anak-anak kan kita juga bisa sharing bagaimana komunikasi anak dengan orang tua, bagaimana sih minatnya dan passionnya anak-anak. Jadi orang tua bisa lebih mengawasi anaknya kan, karena kebanyakan orang tua bekerja. Jadi mungkin mereka sulit untuk mengawasi kegiatan anak-anak, untuk mengawasi jalannya mereka di rumah. Sejauh ini apa saja sih kegiatan-kegiatan yang Rere lakukan sehari-hari, atau mungkin apa yang benar-benar diajarkan oleh orang tua yang sangat Rere ingat hingga saat ini?
Orang tua saya memberikan banyak motivasi, memberikan support juga ketika banyak rintangan saat saya mendirikan rumah baca ini, dan juga orang tua tuh menanamkan untuk mencintai literasi. Bahkan di rumah saya tuh nggak ada TV, jadi nggak ada TV itu sebagai gantinya orang tua saya Buku memberikan ya? banyak buku, iya, untuk sebagai hiburan, pengganti hiburan dari televisi menjadi buku yang lebih bermanfaat begitu. Tapi gadget ada di rumah? Ada, kan karena zaman sekarang semuanya menggunakan gadget, bahkan daringan juga menggunakan gadget. Betul. Tapi Iya. ada pembatasan penggunaan itu ya kalau di Iya. rumah. Jadi hanya digunakan sebatas daring. hal-hal tertentu Iya. gitu. Oke. Kalau sosial media gimana, Rere? Ada sosial media? Ada. Oke, Ada. oke. Jadi tetap ya bersosial media, tetap bersosial media yang bijak gitu. Iya. Karena dasar dari semua adalah literasi. Tadi sempat cerita bagaimana peran keluarga begitu besar, dan kita semua juga tahu untuk semua orang pembentukan itu adalah di mana keluarga menanamkan itu kan. Nah, itu seperti apa ingatan Rere semasa kecil? Seperti apa besarnya peran ibu, peran ayah mungkin, apa yang mereka tanamkan hingga Rere seperti ini? Dari ibu itu hanya hal-hal sederhana seperti mendongengi sebelum tidur, tapi itu sungguh memberikan dampak yang luar biasa bagi saya, membuat saya mencintai buku, mencintai dunia literasi ini. Jadi berawal dari hal kecil yang positif. Dongeng apa yang Rere ingat yang sering diceritakan ibu? Ibu saya sering dongengin tentang nabi-nabi, tentang cerita-cerita inspiratif, ya. Dongeng yang ringan-ringan kan untuk anak masih kecil, ya. Apa yang paling diingat mungkin dari sosok orang tua atau ibu waktu kecil? Tidak semuanya tentu indah atau buruk ya. Apa yang paling banget diingat? Mungkin ketika Rere nangis pengen gadget, pengen es krim, tapi dikasih buku, atau ada nggak cerita-cerita yang kayak gitu yang paling banget Rere ingat hingga saat ini? Untuk segi dukanya yang dari literasi ini sejauh ini belum ada, karena saya sudah mencintai buku dari kecil, sehingga ketika misalnya saya minta es krim terus dikasih buku itu nggak apa-apa. Jadi itu juga satu hiburan juga bagi saya buku, sehingga ya nggak apa-apa gitu. Pernah ada cerita itu? Ya enggak deh. Aku ngasih contoh doang. Aku Iya. penasaran soalnya ada kisah nyata nggak, cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang Rere ingat, yang menurut Rere inilah karena peran orang tua hingga Rere bisa mendapatkan anugerah, hingga Rere bisa mendapatkan banyak hal gitu. Yang terpenting sih orang tua selalu mensupport saya dalam keadaan apapun. Jadi ketika kita sejauh apapun kita pergi, tempat kembali yang terbaik adalah orang tua. Jadi kita mau kita sedang naik ataupun sedang down atau turun, terus orang tua selalu ada, selalu memberi support. Itu sudah menurut saya sudah istilahnya udah luar biasa di hidup ini. Pernah ada satu titik Rere merasa down lalu mereka hadir? Iya, terutama untuk ketika banyak sekali kan halangan dan rintangan ketika saya membuka rumah baca, tapi mereka selalu mensupport saya, memberi saya semangat, memberi nasihat dan motivasi, sehingga saya bisa bangkit kembali, sehingga saya bisa tetap berjalan walaupun banyak batu, banyak rintangan. Seperti apa sosok ayah menurut Rere? Ayah tuh menurut saya, kalau ada orang tanya sama saya, idola kamu siapa? Saya akan jawab ayah saya. Karena? Iya, karena ayah saya juga salah satu motivasi saya bisa sampai sejauh ini. Ketika saya membuat buku, ketika saya menulis buku, ketika saya membuka rumah baca ini, sosok ayah selalu nggak pernah tidak hadir di hidup saya begitu. Kalau ibu? Ibu dan ayah menurut saya sama-sama penting bagi saya, nggak bisa suruh memilih ataupun bagaimana yang lebih tinggi. Seperti apa ya. peran ibu bagi Rere? Peran ibu luar biasa sih bagi saya ketika misalnya banyak rintangan ketika saya membuka rumah baca ini, karena tidak semua masyarakat menerima. Ketika kita mempromosikan, tidak semuanya langsung menerima begitu. Jadi banyak halangan dari tangan, tapi ibu saya selalu mensupport saya, selalu memberi semangat ketika saya kadang tidak percaya sebuah kalimat ataupun apa, ibu saya selalu memberi motivasi, memberi semangat lagi, sehingga tidak pernah tidak ketika saya down ataupun ketika saya naik, orang tua dan ibu saya selalu berada di sisi saya, selalu memberi semangat. Oke, luar biasa. Apa kata-kata ibu yang paling diingat mungkin? Kan sering mendongengi, sering memberikan motivasi, selalu berada di sisi Rere gitu. Apa sih kata-kata yang paling diingat banget? Mungkin bisa jadi salah satu moto hidup atau the way of life-nya Rere gitu.
Kalau misalnya saya lagi deg-degan nih, misalnya ada acara apa, terus saya deg-degan atau grogi gitu, ibu saya selalu bilang jangan takut karena Allah selalu bersama kita. Karena itu kan juga arti dari nama Gans. Nah itu walaupun kalimat sederhana, bahkan seperti tidak penting, tapi itu menurut saya penting sekali karena memberikan dorongan lagi bahwa oh iya Allah selalu bersama saya, bahkan Allah selalu lebih dekat dari urat nadi, sehingga saya menjadi kembali percaya diri, tidak grogi begitu. Oke, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, saya tahu ayah nggak di sini, tapi ibu ada di sini. Mungkin yang belum pernah disampaikan, saya nggak tahu apakah Rere udah sering bilang cinta atau sayang ke ibu. Tapi jika ada yang mau disampaikan ke ayah, ibu, dan juga adik mungkin bisa Cuman disampaikan. bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya setulus-tulusnya buat orang tua. Itu aja? Iya. Boleh nggak ngomong kata-kata sayang atau cinta mungkin? Aku nggak tahu pernah nggak sih kayak gitu. Boleh nggak berbicara sekarang? Intinya saya sangat berterima kasih dan sangat cintai orang tua. Dan mencintai orang tua. Iya, soalnya melon yang ngomongin orang tua. Terima kasih banyak Rere. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman tentang pentingnya budaya literasi? Literasi dan pendidikan itu menjadi salah satu titik terpenting dalam kehidupan, karena bagaimana kita membentuk generasi emas itu juga dinilai dari literasi, dari pendidikannya. Jadi menurut saya pendidikan dan literasi ini sangat penting untuk bagaimana kita mengetahui lebih dalam tentang literasi, bagaimana kita menambah wawasan lewat literasi, bagaimana kita menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah berbagai ilmu lewat literasi. Jadi menurut saya kita harus mencintai literasi, harus menjadikan literasi ini bagian dari hidup kita. Terima kasih banyak Rere. Sampaikan salam bagi keluarga. Saya tahu Ibu hari ini bersama Rere di sini. Sampaikan salam cinta juga. Jangan lupa bisikan cinta untuk Ibu dan Ayah ya. Itu tadi pemirsa obrolan menarik bersama Rere, gadis ajaib menurut saya. Usianya masih muda sekali, 15 tahun, tetapi karya-karyanya luar biasa. Dan dia juga berusaha untuk bagaimana memotivasi dan juga berguna bagi lingkungan di sekitarnya. Seperti apa yang Rere sampaikan, bagaimana pentingnya budaya literasi dan juga budaya literasi itu sendiri bisa mempengaruhi kehidupan Anda, saya, ataupun Anda semua di sekalian yang berada di rumah. Saya Putri Madani, pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.